Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eleonora Adel Victoria dengan NIM 2311578 dari kelas IF1. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang pemrograman shell. Untuk yang percobaan pertama, kita akan mencoba untuk membuat shell script. Yang pertama kita akan membuat file proc01.sh terlebih dahulu. Di sini kita ketikkan langsung saja. Setelah kita ketik nanoproc01.sh, kita di sini akan menuliskan untuk inputannya. Nah, ini di sini kita tinggal, kalau untuk mau keluar kita tinggal Ctrl X, lalu kita tekan Y, lalu enter. Lalu jika sudah, kita akan berusaha untuk menjalankan shell-nya dengan menggunakan notasi titik di depan proc01. Lalu setelah itu kita akan mencoba menggunakan perintah chmod untuk menjalankan shell, tapi dengan cara lain, yaitu membuat executable file. Nah, lalu selanjutnya ada percobaan kedua, yaitu variabel. Di sini kita akan menggunakan variabel pada shell interaktif. Kita langsung tuliskan aja perintahnya. Lalu di sini kita mau memisahkan dua kata dengan spasi untuk menandakan eksekusi dua buah instruksi, di mana karakter tertentu harus ada pada awal nama variabel untuk melihat isi variabel tersebut. Jika tidak, maka echo akan mengambil parameter tersebut sebagai string. Makanya di sini kita pakai simbolnya. Nah, lalu setelah perintah terakhir yaitu echo, kita berlanjut ke nomor 3, yaitu menggabungkan dua variabel atau lebih. Yang pertama kita tulis sesuai yang ada di percobaan, sesuai yang ada di buku panduan maksudnya. Lalu jika sudah, perintah terakhir itu ada echo, lalu simbol, lalu V4. Lalu selanjutnya kita akan mencoba untuk menggabungkan isi variabel dengan string yang lain. Untuk menghindari kekeliruan, nama variabel perlu diproteksi dengan kurung kurawal, dan kemudian isi variabel yang ada di dalam kurung untuk digabung dengan string. Nah, jika sudah, kita akan berlanjut ke nomor 5, yaitu variabel yang berisi instruksi, variabel yang dapat diisi instruksi. Di sini kita langsung tuliskan aja perintahnya sesuai yang ada di buku panduan menggunakan perintah cmd. Lalu kita akan mencoba untuk mengecek direktornya menggunakan perintah ls spasi min l. Kemudian kita tulis cmd lagi. Nah, di sini sudah tertera keluar outputannya karena kita mengetik perintah menggunakan yang ls spasi min l. Lalu setelah itu kita akan memodifikasi file proc01, program 01. Di sini kita tuliskan saja modifikasinya secara langsung. Jangan lupa tetap diawali dengan \bin/s. Di sini kita ketik sesuai yang tertera di buku panduan. Kita pakai perintah echo lagi, lalu diikuti pemrograman shell, lalu echo lagi, kemudian diikuti simbol V1, simbol V2, dan simbol V3. Lalu diakhiri dengan perintah echo lagi. Jika sudah, seperti biasa kita tekan Ctrl X, lalu Y, lalu kita tekan enter. Selanjutnya ada cara sederhana mengeksekusi shell dengan menggunakan notasi titik di depan nama shell script tersebut. Di sini kita coba, ada yang perintahnya tidak
bisa ditemukan dikarenakan kurang lengkapnya perintah tersebut, dimana biasanya kita meletakkan notasi titik, namun yang itu kita tidak menggunakan notasi titik sehingga tidak bisa dijalankan. Lalu selanjutnya untuk percobaan ketiga dan membaca keyboard, kita di sini akan memakai perintah read. Untuk namanya, lalu diikuti nama ya, read diikuti nama. Di sini namanya bebas, sesuai apa yang kita inginkan. Lalu membaca nama alamat dari keyboard. Di sini kita tuliskan, kita ketikkan sesuai yang ada di panduannya. Di sini sudah saya ketikkan sebelumnya. Nah, lalu kita seperti biasa Ctrl X, pilih Y, lalu tekan Enter. Setelahnya kita akan mencoba untuk mengeksekusi program yang kedua. Kita langsung tulis saja. Di sini untuk namanya isi sesuai keinginan kita, disertai alamat dan kota juga. Lalu kita akan memodifikasi program O2 dengan menyatakan pada Eko untuk menghilangkan baris baru. Di sini kita cuma tinggal menambahkan min n di setiap jarak di antara Eko dan tanda petik. Di sini kita tambahkan min n untuk menghindari instruksi Eko secara otomatis yang untuk membuat barisan baru. Untuk selain min n itu masih sama semua, jadi kita cuma tinggal tambahin min n-nya aja. Lalu selanjutnya kita akan mengeksekusi program yang 02SH. Di sini kita masukkan aja. Di sini kali ini spasinya udah bener ya, nggak di bawah lagi. Lalu setelah itu untuk yang langkah selanjutnya, kita akan mencoba variabel kosong. Di sini kita ketikkan saja sesuai apa yang ada di panduan. Kita menggunakan perintah read, masih read yang sama. Lalu selanjutnya kita ketikkan bagian huruf-huruf untuk yang alfabet A, B, C, lalu diakhiri dengan perintah echo simbol C. Lalu jika sudah, kita akan langsung saja ke perintah berikutnya, nomor berikutnya, yaitu untuk mengeksekusi variabel yang dapat disubstitusikan dari sebuah instruksi. Di sini kita pertama pakai pwd. Nah, lalu jika sudah, kita akhiri dengan echo. Lalu selanjutnya ada membuat shell script untuk yang program 03. Kita langsung saja buat scriptnya. Di sini kita ketik sesuai apa yang ada di panduan. Ingat juga untuk selalu mengawali dengan pagar, lalu bin dan sh, /bin /sh. Lalu program 03. Lalu untuk kali ini kita akan pakai perintah whoami untuk melihat pengguna yang aktif. Lalu setelah nama ada perintah echo, diikuti nama pengguna aktif adalah simbol nama. Di sini fungsinya simbol nama ini untuk memanggil kembali deklarasi perintah yang sebelumnya. Lalu setelah itu diikuti oleh tanggal. Lalu jika sudah, kita tutup dengan menggunakan perintah echo dan kalimatnya adalah hari ini tanggal, diikuti oleh panggilan simbol yang untuk memanggil kembali tanggal.
Lalu jika sudah, jangan lupa kita exit. Lalu jika sudah, setelah itu kita seharusnya mengeksekusi yang program 3 terlebih dahulu, tapi di sini saya kelupaan. Jadi saya ke pembuatan shell script untuk program yang 04 terlebih dahulu. Di sini kita langsung buat aja. Pertama-tama jangan lupa untuk mengetikkan pagar /bin/sh, lalu diikuti oleh program 04 sh untuk versi yang pertama. Lalu jika sudah, kita ketikkan untuk parameter passingnya. Dan jika sudah, kita mulai ketikkan bagian echo untuk bagian meletakkan kalimat-kalimat di luar inputan codingan yang sebatas tulisan saja. Di sini kita tulis untuk parameternya dari 1 sampai parameter yang ketiga. Nah, di sini untuk yang terakhir ada parameter ketiga adalah simbol diikuti angka 3. Jangan lupa untuk diberi tanda petik. Setelah itu kita exit menggunakan Ctrl X. Lalu selanjutnya kita akan mencoba untuk melihat eksekusi program 03 terlebih dahulu karena tadi ketinggalan, jadi belum sempat kita lihat. Kita langsung aja lihat, kita cek. Untuk program yang ketiga. Nah, di sini ada nama pengguna aktif adalah UMI. Lalu untuk yang eksekusi program 4 ada sesuai yang tadi kita sudah input, yaitu ada parameter yang muncul. Lalu selanjutnya untuk nomor selanjutnya kita masih mengeksekusi. Nah, jika semua nama per kata, satu kata nama itu sudah tertera di setiap parameter, maka sudah berhasil. Lalu selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat shell script program 4 versi yang kedua dengan memberikan jumlah parameter. Di sini kita ubah terlebih dahulu yang bagian versinya. Lalu kita tambahkan echo diikuti kalimat sesuai dengan yang ada di buku panduan. Di atasnya bagian nama program adalah simbol lalu diikuti 0 sampai. Jika sudah, kita keluar aja langsung. Jangan lupa kita save dengan menekan Y. Lalu selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat shell script lagi, tapi untuk versi proc 04 dengan versi 3 dengan menambahkan total parameter dan nomor proses ID. Sini kita langsung saja. Jangan lupa yang pertama ada /bin/sh. Sini kita akan menambahkan beberapa kalimat, yaitu untuk total parameter dan untuk bit proses shell. Nah, lalu jika sudah, kita eksekusi langsung aja untuk yang program 04 dengan 4 parameter kali ini. Nah, di sini sudah tertera. Nah, untuk percobaan berikutnya yaitu adalah status exit.
Yang pertama kita akan mencoba untuk mengenali status exit. Yang pertama adalah 1, menggunakan grep xyz. Lalu yang kedua ada grep nama kita sendiri, user yang kita buat sendiri, diikuti etc password seperti yang atas. Jika string tidak ditemukan, maka nilai status exitnya itu akan menunjukkan angka 1. Akan tetapi jika stringnya ditemukan, maka status exit akan menunjukkan angka 0. Nah, lalu kita langsung ke percobaan berikutnya, yaitu percobaan 6 tentang konstruksi if. Kita langsung tulis aja perintah-perintahnya sesuai yang tertera di buku panduan. Di sini kita akan menulis di dalam if yang sudah kita ketikkan tadi perintahnya. Nah, di sini akan tertera output sedang aktif. Lalu untuk yang nomor 3, nomor 3 untuk penyederhanaan nomor 1 dan 2. Kita langsung aja ketikkan perintahnya sesuai yang di buku panduan. Nah, di sini kita isi masih sama seperti yang tadi untuk echo-nya yang paling atas. Dan lalu diikuti echo, lalu kali ini diikuti OK. Lalu setelah itu untuk percobaan yang terakhir, kita buat untuk program kelimanya, proc 05. Kita masih pakai perintah nano. Jangan lupa kita ketikkan /bin/sh nya. Lalu jika sudah, kita akan mengetikkan kalimat program akan memberi konfirmasi apakah nama user sedang aktif atau tidak. Nah, jika sudah, kita langsung pakai perintah echo dan diikuti oleh -n. Kemudian baru kita drop untuk nama yang diinginkan, perintah yang diinginkan, outputan yang diinginkan. Lalu kita pakai perintah read diikuti nama untuk memanggil kembali. Lalu kita pakai if dan sama else. Di sini kita pakai if-nya terlebih dahulu. Lalu then diikuti, kemudian then-nya ini akan diikuti echo. Then nama sedang aktif, else kalau tidak maka nama tidak akan aktif. Dengan menggunakan echo juga. Lalu yang terakhir kita berikan perintah fi dan kita exit y, pencet y, lalu kita tekan enter untuk keluar. Kita akan mengeksekusi program 05. Di sini kita tulis namanya sesuai yang tadi user dan akan tertera informasinya di sini. Lalu selanjutnya untuk yang eksekusi kedua, untuk yang program 05 juga. Nah, di sini kita masukkan untuk yang student OS sesuai yang ada di buku panduan. Nah, di sini juga tertera statusnya bahwa sedang tidak aktif. Demikian apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.